Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Hafizatul Hasanah, Muhammad Humam Faizur Rahim, Muhammad Roslin Wahid, Nandita Putri Bintari, Naufal Hafiz Tasawfi, dan yang terakhir Nurisma Ramadhanti. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian kepemimpinan indoor. Apa sih kepemimpinan indoor itu? Yaitu kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim atau organisasi yang bekerja di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan outdoor. Yaitu kepemimpinan outdoor mengacu pada kemampuan memimpin dan mengelola tim atau organisasi dalam kegiatan luar ruangan. Kemampuan ini penting untuk berbagai konteks seperti outbound, memimpin tim dalam kegiatan outbound seperti panjat tebing, arung jaran, dan paintball. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan memaparkan penerapan konsep indoor di dalam game kepemimpinan indoor Telaga Berjalan ini. Terdapat kelebihan maupun kekurangan. Untuk masalah kelebihannya yaitu permainan ini merupakan permainan bahasa yang mempunyai berbagai manfaat seperti untuk merangsang perkembangan sifat berkepemimpinan pada saat menjalankan pembelajaran kepada anak-anak. Untuk masalah kekurangannya yaitu Telaga Berjalan ini sebenarnya salah satu konsep game outdoor karena di dalam game tersebut membutuhkan kerjasama antara tim, ketenangan, dan suasana yang terbuka supaya para peserta merasakan manfaat dan kesenangan. Untuk penerapan konsep outdoor, untuk masalah kelebihan dalam game kepemimpinan outdoor, kebelet kereta bulet memiliki banyak kelebihan. Selain game tersebut memiliki bahan peraga yang simpel dan murah, game tersebut mempunyai manfaat seperti melatih kerjasama, konsistensi, kepekaan, dan solidaritas yang akan membangun suatu karakter di dalam bidang kepemimpinan. Selanjutnya, untuk masalah kekurangan ini di dalam game tersebut memiliki tantangan seperti tidak bisa melihat dan banyak tantangan lainnya. Tetapi game seperti ini sulit dipraktekkan kepada anak-anak sekolah dasar maupun TKA dan B sebab resiko untuk cedera masih besar apabila dipraktekkan pada anak sekolah SD maupun TK. Selanjutnya yaitu macam kepemimpinan. Kelebihan di kepemimpinan indoor yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi antar tim. Jadi game ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga memperkuat keterampilan komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu penguatan kerja tim. Jadi dalam sebuah kepemimpinan itu membutuhkan kerja tim yang baik untuk berhasil, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama di antara peserta. Selanjutnya yaitu kelebihan outdoor. Yang pertama, memunculkan kreativitas. Jadi, pemain berpikir kreatif dalam situasi tertentu dan juga kepemimpinan dapat memunculkan ide-ide baru dan juga solusi inovatif. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan di indoor yang pertama yaitu keterbatasan pembelajaran. Jadi, meskipun permainan ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, pembelajaran yang diperoleh mungkin bersifat terbatas, serta tidak dapat sepenuhnya mencerminkan situasi kehidupan nyata. Yang kedua yaitu dapat memicu konflik. Jadi, ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan juga kesalahpahaman, yang dapat memicu konflik antara peserta. Selanjutnya yaitu kekurangan di outdoor. Yang pertama, ketidaksetaraan partisipasi. Jadi beberapa peserta mungkin merasa kurang terlibat atau diabaikan, terutama jika pemimpin tidak memastikan partisipasi setiap anggotanya. Yang terakhir yaitu kesalahan pengambilan keputusan. Jadi pemimpin mungkin menghadapi tekanan dalam membuat keputusan dan juga kesalahan dalam pengambilan keputusan
dapat muncul jika tidak dilakukan secara hati-hati. Kemudian ada gaya kepemimpinan outdoor kebelet keritam bulat. Itu yang pertama ada kelebihan. Yang kelebihannya itu yang pertama ada dapat meningkatkan keputusan cepat, tindakan yang langsung yang dilakukan secara langsung. Kemudian kedua itu responsif terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga itu ada memotivasi kecepatan anggota. Untuk kekurangannya itu ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kurangnya pertimbangan terhadap detail karena lebih fokus pada kecepatan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga itu ada risiko kehilangan kepercayaan. Kemudian ada gaya kepemimpinan indoor, telinga berjalan. Untuk kelebihannya itu yang pertama ada imersi yang intens. Imersi yang intens itu kayak pemain itu benar-benar terlibat dalam lingkungan permainan dengan fokus pada audio, kemudian menciptakan pengalaman imersif yang intens. Karena pada video di kepemimpinan itu mereka itu semua itu terlibat dalam permainan. Kemudian ada kreativitas dan imajinasi. Kreativitas dan imajinasi itu mendorong pemain untuk menggunakan imajinasi mereka untuk mengisi detail lingkungan, kemudian permainan yang memungkinkan tidak terlibat. Kemudian ada peluang untuk berinovasi. Kemudian ada aksesibilitas. Aksesibilitas itu dapat menjadi pilihan yang lebih mudah diakses bagi untuk pemain dalam menggunakan penglihatan atau disabilitas visual. Kemudian itu ada kekurangannya. Kekurangan itu yang pertama itu keterbatasan dalam detail visual. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasan dalam navigasi. Kemudian yang ketiga itu pengalaman yang terbatas. Kemudian ada keterbatasan teknologi. Kualitas suara dan teknologi audio pemutaran mungkin tidak mencapai tingkat yang memadai untuk mendukung pengalaman telinga berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan. Penerapan tipe kepemimpinan pada game kepemimpinan indoor dan outdoor pada dua video tersebut memiliki kelebihan. Untuk yang pertama yaitu menerapkan task oriented yang menitik beratkan pada usaha pemimpin untuk memotivasi kelompok dan menerima ketentuan serta memandang keselarasan antara anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu menerapkan relationship oriented, tapi terdapat juga kekurangan pada dua video tersebut. Yang pertama, pada game kepemimpinan indoor menekankan ide dan kontribusi tim. Untuk yang kedua yaitu pada game kepemimpinan outdoor tidak terstruktur sehingga membuat tim menjadi kebingungan tentang tujuan apa yang harus dicapai pada game tersebut. Dalam latihan kepemimpinan terdapat dua game, yaitu yang pertama game telinga berjalan dan game kebelet atau kereta bulat. Kedua game tersebut berguna untuk melatih jiwa kepemimpinan peserta. Latihan kepemimpinan ini diperlukan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan peserta dalam menyelesaikan masalah dan dalam mengambil keputusan. Game kepemimpinan indoor yang dilakukan dalam video yang pertama yaitu game telinga berjalan, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kepemimpinan dalam memecahkan suatu masalah. Kelebihan dalam kedua permainan ini yaitu dapat meningkatkan kekompakan tim dalam memecahkan masalah dan dapat meningkatkan konsentrasi anggota selama permainan berlangsung. Dalam kedua game tersebut sudah mengimplementasikan model-model kepemimpinan dalam kelompok karena adanya pelatihan kepemimpinan. Dan yang paling menarik, setelah selesai melakukan game, anggota dan fasilitator melakukan refleksi atau evaluasi untuk menilai diri dan mengetahui apa yang didapat setelah melakukan permainan tersebut. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.